Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi sehat, sempat dan kuat tetap menjalankan ketaatan. Pagi ini kita laksanakan subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis ilmu barang 30 menit. Wala yakunu aliman hatta yakunu bil ilmi amilan. Tidaklah orang yang berilmu itu sempurna hingga dia sendiri itu mengamalkan ilmunya, mengamalkan apa yang ditahu. Kita tahu perjalanan hidup kita dari dilahirkan dari seorang ibu. Jadi semua yang hadir ini pernah punya ibu gitu ya. Jadi semua lahir dari seorang ibu. Jadi, itu betapa mulianya seorang ibu itu. Allah dalam surat An-Nahl itu menyampaikan kepada kita semuanya bahwa kita semua ini dilahirkan melalui perut ibu. Kemudian la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui sesuatu apapun ketika dilahirkan. Selain tidak punya apa-apa, ya tidak punya apa-apa. Sekarang punya sepeda motor, sekarang punya mobil, sekarang punya rumah, punya itu semuanya. Dulu lahir itu tidak punya apa-apa, baju juga tidak punya. La ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakumul absara wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Kemudian Allah menjadikanlah kamu as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal fu'ada, hati nurani, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan engkau bersyukur atas karunia Allah itu. Jadi ini sudah dipertelahkan dalam surat An-Nahl itu. Kita semua awalnya tidak tahu, kemudian tahu. Diajari oleh lingkungan terbatas orang tua, kemudian melalui pertemanan bermain sebelum prasekolah itu, kemudian sekolah sesuai dengan jenjangnya, terus
dan banyak, kemudian banyak ilmu, ya, banyak ilmu. Dulu pernah saya sampaikan sini ternyata dalam ilqa ilmu itu, dalam transfer ilmu itu ya paling maksimal itu 20% ya sekali peristiwa ilqa ilmu itu 25% yang efektif tertransfer itu menurut hasil penelitian pedagogik ya. Jadi kemudian setelahnya itu kita tidak tahu lagi. Apalagi kalau sudah punya kemudian tidak diamalkan, itu kita sama dengan yang tidak punya ilmu. Karena al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Gunanya cahaya itu adalah untuk menyinari biar jelas mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Kalau sudah tahu kejelasan itu al-bayyinat, itu jelas, itu kemudian dia berlaku tidak sesuai dengan amalnya, nah itu yang berarti ini sama dengan tidak benar. La yakunu aliman hatta yakuna bil ilmi amilan. Oke, dari ayat-ayat yang kita bacakan, yang terakhir itu adalah di surat Fatir ayat 30, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi. Jadi Allah memberikan ilmu kepada kita sekalian itu adalah sebenarnya untuk memenuhi pahala pada kita semua, pada liyuwaffiyahum ujurahum, untuk memenuhi pahala bagi mereka, wa yazidahum min fadlihi, dan Allah akan memberikan tambahan kepada mereka berupa tambahan karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha penerima ampunan, dan Dia adalah Zat yang Maha menerima amal baik dari kita semuanya. Ghafurun syakur. Jadi kalau Allah syakur itu Allah yang banyak menerima amal perbuatan baik. Bukan Allah bersyukur. Kalau Allah bersyukur itu bersyukurnya pada siapa? Karena bersyukur itu adalah kepada Tuhan, kepada Allah. Ketika Allah syakur itu artinya Allah banyak bersyukur, itu ada banyak menerima perbuatan baik dari hambanya. Itu makna syakur. Dan ayat berikutnya surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ini kata perintah, ini amar. Fa'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya Dia la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau sudah yang pertama kita disuruh mengetahui. Jadi berpengetahuan itu diperintahkan. Fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau sudah kita menerima perintah untuk bertuhan, mengenal Allah, dan kita kemudian sudah mengetahui Allah, apa yang harus kita lakukan? Fastaghfir li dzambik. Ini perintah berikutnya, perintah yang kedua di ayat ini, yaitu wastaghfir li dzambik, dan hendaknya engkau sekalian meminta ampun kepada dosa-dosa kalian. Walil mu'minin, dan juga hendaklah engkau sekalian minta ampun dosa-dosa orang-orang mukmin.
Jadi di sini perintah untuk minta ampun itu minta ampun untuk diri kita sendiri dan minta ampun untuk saudara-saudara kita yang mukmin. Wal mukminat, dan saudara-saudara kita yang beriman dari golongan wanita. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Dan Allah itu adalah mengetahui, selalu mengetahui, ya'lamu, selalu mengetahui mutaqallabakum, tempat usahamu, wa maswaakum, dan tempat kembalimu. Jadi dalam kehidupan ini bagaimana kita berjuang, berusaha, itu di mana kita tempat berjuang, tempat berusahanya, tempat beribadahnya, semua mutaqallabakum. Allah mengetahui apa yang telah tempat di mana engkau melakukan usaha dan berusaha dan melakukan ikhtiar. Semua tempat-tempat itu diketahui oleh Allah. Wa maswaakum, dan juga tempat kembali kamu. Akhirnya kembali kamu itu kemana? Gitu ya. Kamu cari yang banyak itu akhirnya juga dikemanakan. Gitu. Jadi, itu sebenarnya adalah diketahui. Dalam surat An-Nisa itu kan disebutkan wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Bahwasanya sesungguhnya Allah itu selalu sejak dulu wakana, menunjukkan bahwa sejak dulu Allah itu selalu mengawasi apa yang telah engkau kerjakan. Kemudian belum di sini ya. Ada di dalam surat Az-Zumar. Di bagian akhir surat Az-Zumar itu disebutkan wala taziru waziratun wizra ukhra. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Innahu alimun bidzatis sudur. Dan tidaklah seseorang itu memikul beban orang lain. Kemudian semua orang ini akhirnya kembali kepada Tuhan kamu. Summa ila rabbikum marji'ukum. Kemudian kepada Tuhan kamu sekalian, tempat kembali kamu sekalian. Kembali kepada Allah itu untuk apa? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian untuk mempertanggungjawabkan masing-masing dari kamu terhadap apa yang telah engkau lakukan semasa hidup kamu. Innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Dia Allah itu adalah Maha mengetahui terhadap apa yang ada di dalam dada kita masing-masing. Jadi yang dilihat Allah itu zahirun wa batinah. Jadi jangan dikira kita sudah tersembunyi kalau kita cuma batin gitu ya. Batin kita juga direkam, didetek oleh deteksi Allah gitu ya. Nah, jadi ini peringatan untuk kita semua. Jadi bahwasanya meskipun kita sudah jauh dari keluarga, kita jauh dari tetangga, tidak ditahu oleh teman, tidak ditahu orang tua, Allah tetap tahu ya. Allah tetap tahu.
sudah menginap di hotel sendirian, pintu sudah dikunci, ya tak? Tidak ada CCTV, ya kan? Tutup. Allah tetap tahu, gitu ya. Allah mengetahui. Allah mengetahui kita ini ya di rumah, di jalan, di tempat kerja, ya, di tempat kerja, tempat main dan lain sebagainya. Oke, maka dari itu kemudian kita diminta, karena kita ini sumyal insan linisiani, kita disebut manusia al-insan itu linisiani, karena kita mudah lupa. Ada petunjuk lain atau nasihat lain yang mengatakan al-insanu makhalul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya khata', salah, wan nisyan, dan lupa. Jadi lupa dan salah itu adalah sudah biasa terjadi pada manusia. Apa artinya? Artinya bahasanya kita hendaknya menyadari bahwa kita ini bisa lupa, bisa salah. Bisa salah, bisa lupa. Karena bisa salah, bisa lupa, maka kalau diingatkan oleh orang lain hendaknya diterima, gitu. Diterima. Karena dalam ungkapan Jawa itu wong itu ora iso nengok gitoke dhewe, gitu ya. Gitok itu bagian leher, bagian belakang, tidak bisa melihat gitoknya sendiri. Jadi maka dari itu perlu untuk melihat ada apa di belakang itu perlu bantuan orang lain. Yang di depan aja kita kan tidak bisa lihat kecuali dibantu oleh cermin. Nah, cermin bisa yang jadi cermin itu tetangga kita, bisa yang menjadi cermin itu saudara kita, yang bisa yang menjadi cermin itu teman kita. Di sepanjang itu, maka dari itu dalam agama kita perintahkan apa saja itu apabila berkenaan dengan kesabaran, dengan kebenaran hendaknya diterima. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Karena kita juga mudah lupa, maka apa yang kita kumpulkan berupa ilmu pengetahuan yang banyak itu bisa kemudian berangsur-angsur lupa, hilang dari memori kita, kemudian akhirnya tidak punya sepertinya sedia kala. Dari tidak punya, kemudian punya sedikit, punya banyak, kemudian kurang sedikit, kurang banyak, kemudian akhirnya tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa dalam ingatannya itu. Oke, jadi sebetulnya itu ditunjukkan Allah, banyak pertunjukannya begitu orang gegar otak gitu kan, kemudian ditanya siapa itu, orang tuanya itu juga tidak kenal, saudaranya juga tidak kenal, gitu. Tapi nanti setelahnya melalui terapi, melalui itu, kemudian lama-lama ingatannya kemudian nanti ingatannya jangka pendek, kemudian jangka panjang. Biasa yang lebih dulu diingat jangka yang masa panjangnya, masa mudanya, masa anak-anaknya, itu yang lebih diingat. Kemudian baru, jadi dipulihkan kembali ingatannya. Itu bisa terjadi, dan itu sebetulnya realitas yang begitu itu menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kita bisa suatu-suatu juga tidak punya apa-apa. Oke, maka dari itu kita selalu bermohon kepada Allah. Nah, di sini yang kita kutipkan dari hadis Anas bin Malik ya, telah mengkabarkan pada Abu Qasim Adab Ani
berkata telah mengkabarkan padaku Ibnu Hayyan, berkata telah mengkabarkan menceritakan padaku Abu Ali Ibnu Ibrahim, dan berkata telah menceritakan pada kami Muhammad Ibnu Amir, dan telah menceritakan kepada kami bapakku, berkata hadatsana Nu'man, hadatsana Abu Bakar dan Suraik Ibu Abi Numair. Ini rentang periwayatan estafet berita, itu pembawa beritanya ini sanad namanya, sanadnya. Wa an Anas bin Malik, ini yang dekat dengan Rasulullah, yang langsung terima dari Rasulullah adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, wa alihi wasallam, dan semoga keluarganya juga mendapatkan keselamatan dari Allah, yaqul, selalu mengingatkan kepada kita, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ila ilmina. Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Nabi itu selalu berdoa. Doanya Nabi itu adalah antara lain, Allahumma anfa'na, ya Allah, infa'na, yaitu manfaatkanlah kami, bima alam tanah, terhadap apa saja yang engkau telah ajarkan kepada kami. Allahumma anfa'na bima alam tanah, ya Allah, manfaatkanlah terhadap apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan hendaknya engkau beri kemampuan untuk kami mengetahui apa saja yang dikerjakan, apa saja yang bermanfaat. Wazidna ilman ila ilmina, ya Allah, kemudian tambahkanlah padaku ilmu, ila ilmina, terhadap ilmu yang telah engkau berikan pada kami. Jadi ini orang yang mencari ilmu itu sebetulnya dia tidak akan mendapatkan ilmu kecuali Allah kehendaki dia menerima ilmu itu. Oleh karena itu kadang dalam mencari ilmu dalam satu kelas itu kemudian nanti kalau dievaluasi itu ada 30 anak, itu hasilnya nanti juga 30 macam juga, karena penangkapannya, penerimaannya berbeda-beda. Begitu juga petunjuk Allah yang diberikan pada masing-masing itu juga berbeda-beda, dan semua ilmu itu adalah dari Allah. Itu kayak pernyataannya malaikat ketika itu yang beberapa waktu lalu kita sampaikan di surat Al-Baqarah, itu kan dikatakan, wahai Adam, sekarang ceritakan nama-nama benda-benda di langit dan di bumi. Terus jawabannya, responnya dari malaikat kan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah, sesungguhnya kami ini tidak ada ilmu kecuali engkau beri ilmu. Adam tahu karena engkau telah beri ilmu. Itu kalau sedang kami kan belum Anda ajari. Jadi kami juga tidak punya ilmu. Itu ketika malaikat menyoal tentang Allah menciptakan seorang khalifah di atas bumi ini terdiri dari manusia. Kenapa kok tidak dari jenis malaikat? Padahal kami yang punya ketaatan yang itu, jadi seolah-olah merasa ya ada ujubnya di situ gitu ya. Ujubnya gitu. Maka kemudian diperingati oleh Allah melalui eksperimen itu. Adam diajari bisa, kemudian malaikat yang belum diajari ya, disuruh menceritakan. Adam suruh menceritakan, tapi cuma menceritakan, tidak ngajari dia. Adam menceritakan. Setelahnya Adam menceritakan, oke, sudah, sekarang kamu
Malaikat, grup malaikat silakan ungkapkan seperti apa yang ungkapan Adam. Tidak tahu. Ini kan sebenarnya metode eksperimen yang ditunjukkan Allah dalam ayat Al-Quran ya. Nah, dalam oleh karena itu kita selalu bermohon pada Allah agar ilmu yang ada, yang kita cari, yang kita dapatkan, yang kita miliki, itu kemudian kita lakukan dalam amal perbuatan sehari-hari. Dan juga bisa diamalkan, disampaikan pada yang lain. Kemudian kita selalu meminta tambahan ilmu. Karena sesungguhnya orang yang berilmu itu akan menyadari bahwasanya dia kurang dalam berilmu. Sebaliknya kalau dalam ilmu itu orang merasa ilmunya sudah banyak, itu tandanya dia sebenarnya ilmunya sedikit. Jadi bak kata dalam tempurung. Jadi hadis yang kita bacakan pada pagi ini dari riwayat Anas bin Malik itu adalah lafalnya seperti ini ya, matanya seperti ini. Nanti hadis-hadis tentang doa Nabi ini riwayatnya banyak. Dan itu kalau disitir oleh ustaz macam-macam, ustaz yang di sini aja itu doanya macam-macam, tapi isinya sama. Itulah dalam berita dari hadis itu berbeda mukharij, berbeda yang mengeluarkan itu yang menerbitkan, yang mempublish itu berbeda, nanti bedanya. Apalagi nanti kadang-kadang sanad yang terakhir ini Anas bin Malik ini sama, tapi nanti yang mempublish yang di bawah itu beda, nanti juga bisa beda karena itu nanti terima dari jenjang riwayat yang berbeda. Jadi kita tidak usah persoalkan, yang penting intinya itu sudah sama, pesan bahwasanya kita diajarkan oleh agama kita melalui Nabi kita untuk selalu kita berdoa agar kita bisa mampu mengamalkan ilmu kita, kemudian kita selalu mohon tambahan ilmu pada Allah, sehingga dengan demikian hidup kita menjadi lebih terang. Dengan hidup kita yang terang, artinya dalam hidup kita tidak akan mengalami keraguan tentang hal yang baik dan yang buruk, tentang hal yang benar dan yang salah, sehingga kita selalu berjalan di atas track yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ada faedahnya. Mari kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.